Konnichiwa minasan, it's me Doriri and welcome to my channel. Oke teman-teman, jadi aku bikin konsep baru bacaan sebelum tidur gitu ya. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk penonton setia aku yang penasaran banget sama bukunya Mas Daru yang berjudul Diplomat Pertama. Kita sudah memasuki bab keempat bagian kedua. Karena bab 4 bagian pertama itu sepertinya agak terlalu panjang untuk bab 4 ini, jadi saya memutuskan untuk memecah bab 4 ini menjadi 2 bagian seperti ini. So, kita langsung mulai aja, lanjut baca bukunya Mas Daru, Diplomat Pertama. Bab 4 bagian kedua, Hadiah Tahun Baru Terindah. Pada tanggal 30 Desember, Mas Bugi, sepupu saya di BKN, tiba-tiba mengirimkan ucapan selamat bahwa hasil tes dari Kemlu telah dikirimkan ke Kemenpan RB dan nama saya masuk ke dalam daftar yang lulus. Saat itu saya belum 100% percaya. Dalam hati saya, masa iya saya diterima? Saya belum memberitahu siapa-siapa sebelum ada pengumuman resmi. Akhirnya, pada tanggal 31 Desember sore, pengumuman resmi keluar dan saya ternyata benar-benar lulus. Saya langsung sujud syukur dan menemui semua rekan saya di KBRI Yangon untuk mengucapkan terima kasih atas semua doa dan dukungannya. Kabar gembira juga langsung tersiar ke Bapak Dubes hingga ucapan selamat diberikan kepada saya melalui pidato tahun baru yang disampaikan oleh Bapak Dubes pada malam harinya. Di hadapan seluruh WNI yang hadir pada acara malam doa bersama menyambut tahun baru 2014 yang diadakan di IISY, benar-benar ini merupakan hadiah tahun baru terindah bagi saya. Di tengah keriaan, saya merenung, apakah ini sebuah hasil nyata dari wejangan Bapak Dubes kepada saya? Yang jelas, wejangan tersebut akan selalu saya pedomani dimanapun dan kapanpun dalam bekerja. Saya akan berusaha sebaik mungkin semampu saya tanpa berharap pujian. Setelah perayaan tahun baru usai, secepat mungkin saya menyelesaikan urusan administrasi di KBRI Yangon dan saya diberhentikan secara hormat dari tugas saya sebagai LS Fungsi Politik. Saya sangat bangga dan bersyukur dapat menjadi bagian dari keluarga besar KBRI Yangon yang telah memberi saya bimbingan serta dukungan hingga saya dapat diterima sebagai seorang CPNS Kemlu. Namun, saya cukup sedih ketika mengetahui Tanto, teman seperjuangan saya, tidak lolos. Namun, saya tetap menyemangatinya dan yakin bahwa dia akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Bersih dan transparan. Masih banyak orang yang mengira kalau proses penerimaan CPNS Kemlu masih syarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau harus membayar mahal. Di sini saya tekankan bahwa sama sekali tidak ada unsur KKN pada proses penerimaan CPNS di Kemlu.
dan Kemlu tidak menarik biaya sepeser pun pada proses seleksinya. Sistem rekrutmen Kemlu telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001-2008 dengan proses yang memenuhi standar internasional, bersih, transparan, berdasarkan kompetisi dan kompetensi. Walaupun demikian, saya harus mengatakan bahwa biaya yang saya keluarkan selama proses seleksi tidaklah sedikit. Banyak biaya yang harus ditanggung sendiri yang pada beberapa kondisi seperti saya jatuhnya cukup mahal. Seperti biaya pengiriman dokumen melalui DHL dari Myanmar, transportasi saya bolak-balik dari Myanmar dan Jogja, serta biaya pembuatan surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit. Namun semua itu tidak ada yang masuk ke kantong Kemlu. Karena itu semua merupakan keperluan pribadi untuk dapat mengikuti tes. Kembali ke Indonesia. Setelah acara tahun baru, saya sibuk mengurus kepulangan saya. Dalam waktu hanya 3 hari, saya menjual banyak barang saya yang tidak mungkin saya bawa ke Indonesia, seperti TV, home theater, dan isi flat lainnya. Bahkan beberapa barang saya hibahkan, termasuk mobil. Sebuah Toyota Crown biru tahun 1990 yang saya serahkan secara cuma-cuma ke Joko, sahabat saya, seorang guru tari di IISY. Itu bagian dari nazar saya. Apabila saya diterima di Kemlu, saya akan menghibahkan mobil saya kepada teman yang membutuhkan. Flat saya diambil alih oleh Iqbal, rekan saya sesama LS, dan Bu Santi saya pesankan untuk membantu Iqbal ke depannya. Pagi hari, di tanggal 4 Januari 2014, waktunya saya untuk terbang meninggalkan Yangon. Bangga rasanya bahwa Bapak Dubes juga seluruh keluarga besar KBRI Yangon turut ke bandara untuk melepas saya. Di bandara, pada awalnya suasana serba senang, serba riang. Tidak ada rasa sedih, yang ada hanya kegembiraan. Tiba-tiba Bu Santi muncul, berlinang air mata, dan gara-gara melihat Bu Santi menangis, saya pun jadi ikut menangis. Dan semua yang mengantar di bandara juga jadi ikut menangis. Saya tidak akan melupakan kebaikan Bu Santi. Ketika waktu boarding tiba, seperti mimpi rasanya. Perjuangan selama 2,5 tahun di Myanmar tidak sia-sia. Saya akan menjadi seorang diplomat sesuai dengan cita-cita saya. Bertemu sahabat lama di negeri singa. Saya terbang dari Yangon ke Singapura menggunakan Golden Myanmar Airways. Namun, dari Singapura saya tidak langsung terbang ke Indonesia. Saya menyempatkan diri untuk singgah di Singapura untuk bertemu dengan sahabat saya sejak zaman sekolah menengah pertama, Erwin. Flashback ke zaman SMP. Saya dan Erwin adalah teman satu kelas di SMP 8 Yogyakarta. Karena rumah kami searah, saya dan Erwin sering berangkat ke sekolah bersama naik sepeda. Padahal jarak rumah kami ke sekolah lumayan jauh.
Erwin yang rumahnya di Setan, Maguwo, selalu menghampiri saya di Seturan. Lalu kami berangkat bersama ke sekolah yang jaraknya lebih dari 7 km dari rumah saya. Terkadang jika salah satu dari kita tidak membawa sepeda, kami berboncengan. Salah satu mengayuh sepeda, salah satu duduk di frame atau dalam bahasa Jawa sering disebut pelantangan sambil memegang setang kemudi. Petualangan kami dengan sepeda tidak ada habisnya. Beberapa kali kami bersepeda hingga ke Kaliurang, ke ujung akhir selokan Mataram. Bahkan kami pernah bersepeda sampai pantai Parangtritis. Di bangku kelas 2 SMP, kelas kami terpisah. Saya di 27, Erwin di 28. Tapi lucunya, berbeda kelas membuat kami semakin akrab. Karena kami jadi bisa saling membocorkan soal-soal ulangan karena waktu pelajaran yang berbeda. Kami juga membentuk sebuah band yang kami namai Spider Band. Saya tidak yakin kenapa band kami dinamakan demikian. Mungkin karena Erwin suka Spider-Man dan saya sering pakai baju Spider-Girl. Saya pegang gitar, Erwin pegang drum. Anggota band kami yang lain juga dari teman-teman satu angkatan. Ada Citra yang pegang keyboard, Elmi pegang gitar juga, dan Novel sebagai vokalis. Kami beberapa kali tampil ketika sekolah mengadakan kegiatan pentas seni. Di bangku kelas 3 SMP, saya dan Erwin kembali bergabung di kelas yang sama. Dan kali ini semakin kompak. Yang membuat kami harus berpisah adalah ketika kami diterima di SMA yang berbeda. Karena nilai ujian nasionalnya lebih tinggi, Erwin diterima di SMA 8 Yogyakarta, sementara saya di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Meski beda SMA, kami tetap sering nongkrong bareng dan tetap kompak. Bahkan ketika menerima pengumuman penerimaan perguruan tinggi, kami merayakan bersama dengan nongkrong bareng di McDonald's Kota Baru, Yogyakarta. Sementara saya diterima di HI UGM, Erwin diterima di jurusan Teknik Arsitektur UGM. Walau beda minat, beda jurusan, namanya sahabat, kami selalu dekat. Lulus di bangku kuliah, Erwin menjadi arsitek di salah satu konsultan arsitektur di Singapura. Karena itulah, sepulang saya dari Myanmar, saya menyempatkan diri mengunjungi Erwin di Singapura. Setelah selesai urusan imigrasi dan mengambil bagasi, Erwin sudah menunggu di pintu kedatangan. Kami naik taksi ke apartemen Erwin, menaruh barang-barang, lalu kami berkeliling Singapura, termasuk berfoto di patung Merlion yang ikonik. Saya bermalam di apartemen Erwin. Hari berikutnya, yaitu tanggal 5 Januari, merupakan hari yang spesial, karena hari itu adalah hari ulang tahun Erwin. Erwin bela-belain cuti di tanggal itu. Lucunya, bukan saya yang memberi kejutan untuk Erwin, tapi Erwin yang memberi kejutan untuk saya. Saya diminta ikut dia naik MRT, ujung-ujungnya sampai ke Pulau Santosa, dan Erwin dengan muka cengar-cengir mengeluarkan 2 tiket untuk masuk ke Universal Studio. Senang bukan main rasanya, karena bukan hari libur. Antrian di wahana-wahana tidak ada yang panjang, sehingga dalam setengah hari kami bisa menaiki hampir semua wahana di Universal Studio.
Tentu saya juga harus memberikan sesuatu di hari ulang tahun Erwin. Setelah puas bermain di Universal Studios, saya membeli 2 tiket untuk merasakan sensasi menaiki Singapore Flyer, kapsul pengamatan setinggi 165 meter di dekat Marina Bay. Ini juga merupakan kejutan untuk Erwin karena selama beberapa tahun tinggal di Singapura, belum pernah menaiki Singapore Flyer. Saya tinggal 1 malam lagi di apartemen Erwin, dan keesokan harinya saya terbang ke Jogja dengan maskapai Air Asia. Tidak henti-hentinya saya bersyukur setelah mendapatkan pengumuman lulusnya saya menjadi seorang CPNS di Kemlu, mendapatkan kesempatan bersenang-senang dengan sahabat saya di Singapura, lalu mendapat kesempatan berkumpul kembali bersama keluarga di Jogja. Sungguh kenikmatan yang luar biasa. Dan itulah akhir dari bab 4 buku Diplomat Pertama karya Arya Daru Pangayunan. Saya akan bacakan kembali bab 5, Sekolah Dinas Luar Negeri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Aku Midoriri, pamit. Bye-bye.